Bagaimana cara menjual produk atau jasa menggunakan online marketing dengan mudah? Ya, kali ini yang akan kita bahas titik beratnya adalah dengan mudah, karena kalau kita lihat, kalau kita amati beberapa teman-teman terutama yang UKM ya, itu ada banyak kesulitan dalam menjual produk, apalagi ketika masuk ke dunia online marketing. Mungkin di dalam offline marketing tidak terlalu mengalami kesulitan menjual, tapi begitu masuk di online marketing, nah itu biasanya banyak sekali yang struggle, banyak sekali yang mendapatkan kesulitan. Ini gimana sih sebetulnya? Nah, biasanya problemnya ada 3 ini, problem yang utama ketika teman-teman UKM ini mulai masuk ke dunia online. Yang pertama, biasanya sulit mendapatkan prospek, sulit mendapatkan calon konsumen yang bertanya ya, yang artinya yang menanyakan, yang ingin membeli ya, karena trafficnya kecil atau pengunjungnya kecil. Berbeda ketika offline, ya sudah ditaruh di misalnya di mall gitu ya, itu kan sudah ada pengunjung yang datang ke situ. Tapi ketika di online berbeda ceritanya ya. Nah, kemudian ketika ada yang bertanya, ini problem kedua ya, ketika ada yang bertanya, biasanya banyak tanyanya banyak sekali, chattingnya banyak, telepon gitu kan, tapi tidak jadi beli ya. Dan problem ketiga, kalaupun menjadi beli, kalaupun terjadi transaksi, biasanya akan terjadi tawar-menawar, kemudian minta potongan harga, minta bonus lah, minta gratis biaya kirim lah, membanding-bandingkan dengan pesaing kita gitu kan. Nah, ini biasanya 3 problem yang sering terjadi ya. Padahal sudah mencoba banyak hal tetapi belum berhasil, sudah posting di Instagram, sudah posting di WhatsApp ya, di Facebook, di YouTube mungkin ya, di Twitter, di Telegram, di macam-macam sudah posting, tapi tidak juga berhasil ya. Padahal kalau kita lihat potensi market online itu sangat besar, jauh lebih besar daripada market offline sebetulnya ya. Jadi kalau kita bicara online itu bicaranya seluruh dunia, kita tidak hanya menjual di Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun. Nah, dari data statistik retail e-commerce di 2014 sampai prediksi 2023 ini menunjukkan angka yang terus naik, tidak pernah turun, terus naik. Dan bahkan ini sebetulnya di 2020-2021 karena efek dari pandemi ini pergeserannya lebih tinggi sebetulnya ya, karena data ini dibuat tahun 2019 ya. Jadi sebetulnya di 2020-2021 itu angkanya lebih tinggi dari ini karena pandemi ya, adanya pembatasan sosial yang banyak terjadi. Nah, lalu solusinya bagaimana bagi teman-teman UKM ini yang baru masuk di dunia online marketing? Solusinya supaya mudah ya. Jadi kita nanti akan membahas cara yang mudah, artinya ini bukan cara yang sulit tapi ini mudah dilakukan. Nah, yang perlu ditekankan pertama kali adalah memahami konsepnya, bukan menghafal caranya. Karena kalau kita menghafal caranya, yang terjadi adalah caranya berubah, zamannya berubah, caranya berubah lagi. Contoh misalnya zaman dulu 2010-an kira-kira, 2011 kira-kira ya, itu ada booming BBM namanya ya, BlackBerry Messenger. Nah, kita berbondong-bondong untuk menjual produk melalui BBM, tapi setelah itu BBM digantikan oleh yang lain, misalnya oleh Facebook ya waktu itu ya. Nah, belajar lagi dengan cara yang baru ya kan, Facebook, kemudian Facebook mulai ini lagi ke mana, Instagram ngelihat kemudian sekarang WhatsApp, sekarang TikTok. Nah, ini akan berganti terus. Kalau kita mengikuti hanya fokus kepada caranya, maka yang terjadi ya akan terus gitu kan, kita akan terus belajar caranya. Tapi ketika kita memahami konsepnya, maka
caranya itu akan kita dengan sendirinya kita akan paham nantinya ya. Nah, kita nanti akan belajar konsep, bukan menghafal caranya. Oke, nah konsep dasar dari online marketing itu ada di sini. Ini sangat sederhana, tapi sangat penting, dan itu sangat mudah untuk dipahami. Tapi ketika kita salah dalam menerapkan ini atau memahami ini atau menentukan ini, maka akan salah semua. Jadi ini terlihat mudah ya teman-teman ya, tapi ini sangat penting dan seringkali banyak kesalahan terjadi di sini. Akhirnya kedepannya strategi berikutnya akan salah juga. Ya, konsep dasarnya ada di purchase intent atau niat membeli dari calon konsumen. Kita akan lebih mudah ketika melihat bagannya nanti ya. Jadi ketika kita memahami yang namanya purchase intent itu, kita bisa menjual apapun kemanapun, bisa ke pasar lokal, ke nasional, bahkan ke luar negeri, ke internasional. Artinya itu sama saja sebetulnya ya, menjual ke lokal, ke nasional, ke internasional itu sebetulnya konsep dasarnya di penjualan online itu sama. Jadi karena banyak yang bertanya pada saya itu, gimana cara menjual ke luar negeri? Saya selalu bilang sama, luar negeri maupun dalam negeri itu sebetulnya konsep dasarnya itu sama. Yang beda adalah platformnya, mungkin aplikasinya, misalnya marketplace-nya beda atau mungkin bahasanya beda, ya itu yang berbeda. Tapi secara prinsip, secara konsep itu sama. Nah ini kita lebih memahami purchase intent dari bagan ini atau niat membeli, ya. Secara niat membeli, konsumen itu atau market, kita ke depan akan menyebutnya dengan kata market ya, konsumen atau market itu dibagi menjadi 3, biru, kuning, dan merah ya, blue market, yellow market, dan red market. Ini berdasarkan niat membeli. Yang pertama ada di blue market. Blue market itu market yang belum tahu tentang kebutuhan mereka, belum sadar tentang kebutuhan mereka. Mereka sebetulnya butuh apa sih? Mereka ingin apa sih? Itu belum tahu. Jadi memang belum ada keinginan membeli. Bahkan bisa dikatakan tidak ada ya. Ini market yang apa ya? Market yang dingin istilahnya, market yang belum tahu ya, belum sadar bahwa mereka itu sebetulnya punya masalah. Ya, bisa dibilang begitu. Nanti ada contohnya supaya kita lebih paham ya. Nah kemudian yang kedua adalah market yellow market atau market kuning. Market ini market yang sudah mengerti tentang problemnya mereka. Nah tapi mereka sedang bingung ya, solusi apa yang tepat untuk mereka. Mereka bingung. Nah, ini bisa dikatakan yang yellow ini adalah market yang bingung. Market bingung lah ya istilah yellow market ini. Nah kemudian yang ketiga ada red market, yaitu market yang sudah jelas, sudah paham akan kebutuhan mereka, sudah jelas akan keinginan mereka, dan mereka sedang mencari toko atau mencari vendor atau mencari penjual yang menjual produk atau jasa mereka ya. Nah kenapa kebanyakan teman-teman UKM itu kesulitan dalam menjual online? Karena kebanyakan fokusnya ada di market merah ini, hanya menjual. Nah, misalnya punya toko, misalnya toko spare part kendaraan ya. Yang dilakukan hanya menjual produknya, jual ini diskon ya, harga murah, bonus, gratis biaya kirim, apalagi misalnya ya, tangan pertama lah yang apa ya misalnya ya pokoknya fokusnya ada pada menjual saja pada market merah ini. Makanya jadinya jadi sulit, jadinya tidak berkembang. Instagram juga dipenuhi dengan jualan saja, jadi penuh dengan ya produk inilah yang itulah gitu kan, ada promo lah ya kayak gitu ya, kebanyakan di sini. Padahal kalau kita lihat, kalau kita amati, biru dan kuning ini secara jumlah itu jauh lebih besar daripada yang merah ya. Tapi kebanyakan teman-teman UKM tidak memahami bahwa
market biru dan kuning ini potensinya sangat besar. Jadi kebanyakan dari kita itu yang terutama yang UKM ya, kebanyakan ini ya udah jualan aja. Seringkali bahkan masuk di grup apa itu misalnya Facebook atau Telegram atau WhatsApp misalnya, terus di situ jualan. Ya yang terjadi ya orang-orang yang di dalam situ ya tidak senang, kemudian di ban misalnya ya, yang terjadi seperti itu. Atau mungkin broadcast ke teman-teman jualan gitu ya. Kalau mungkin kenal ya mungkin bisa ini ya, tapi kadang-kadang kan tidak kenal, kadang-kadang nggak tahu nomor nggak tahu ya. Saya sering dapat begitu kan, nomor itu kemudian di broadcast dengan jualan begitu ya. Nah ya sudah, biasanya yang terjadi laporkan ban begitu kan. Nah itu yang sering terjadi. Jadi akhirnya menjadi sulit, kemudian yang terjadi ya akhirnya putus asa, ya kan. Nah nanti kedepannya kita akan belajar bagaimana menggarap atau atau mengelola atau meningkatkan penjualan bisnis kita itu dari dua market ini, yaitu blue market dan yellow market. Apakah red market ditinggalkan? Enggak juga, red market ini bagus ya, red market ini oke. Tapi ketika kita hanya fokus kepada red market saja, ya yang terjadi potensi kita kecil. Nggak apa-apa, kita ke red market nanti kita ada training untuk red market ya, supaya lebih efektif dan efisien. Cuman kalau kita fokusnya kepada red market, nanti jadinya kita kesulitan sendiri. Nah, ke depan kita akan fokus ke kita akan lebih ya, bukan fokus ya, kita akan lebih untuk melihat atau menggarap ya untuk yang blue market dan yellow market. Dan ini sebetulnya sangat mudah ya teman-teman ya, jangan dipikir ini sulit ya. Sedangkan untuk sosial media ini nanti mungkin setelah praktik akan paham ya tentang yang baris ketiga ini. Untuk platformnya kita pakai apa. Nah blue market ini pakai sosial media, yellow market ini dengan web dan dengan YouTube ya, lebih tepatnya ini sosial media yang ada di pencarian ya. Jadi market yang yellow ini itu market yang mencari-cari ya teman-teman ya. Jadi mereka sedang mencari. Yellow dan red ini sedang mencari, sedangkan market yang blue ini market yang sebetulnya bisa dibilang mereka itu ya tidak mencari, karena mereka tidak ada kebutuhan untuk itu. Mereka cenderung diam, cenderung kita ini menyodorkan ya, mereka itu cenderung scroll aja di sosial media itu. Nah tugas kita adalah menyodorkan suatu penawaran ke market yang biru ini. Kalau market yang yellow dan market yang merah ini, yang red ini, mereka aktif ya, mereka mencari. Makanya platform yang paling pas adalah platform yang bisa dicari ya, misalnya website, kemudian YouTube, kemudian marketplace. Itu untuk market yang red ya, yang di bawah ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke contohnya supaya lebih memahami. Nah, contohnya misalnya kita menjual alat fitness untuk menguruskan badan. Nah, di sini blue marketnya apa? Yaitu mereka yang belum menyadari bahaya dari kegemukan. Market ini belum sadar bahwa kegemukan itu merupakan sesuatu yang tidak baik buat mereka, belum sadar ini. Nah, sedangkan yang yellow market itu mereka yang sudah sadar tentang bahaya kegemukan dan sedang mencari solusi untuk menguruskan badan mereka, tapi masih bingung metode apa yang tepat. Mereka masih membandingkan antara suplemen, kemudian alat fitness, kemudian apalagi ya, gym ya, dan sauna lah misalnya ya, macam-macam ya. Ini contoh, jadi saya tidak terlalu paham tentang ini, artinya ini contoh saja supaya kita ada gambaran lebih bagaimana memahami tentang purchase intent ini. Nah, sedangkan yang red market itu market yang sedang mencari alat fitness, memang sedang mencari-cari untuk menguruskan badan. Nah, ini perbedaan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita memahami ini, kita akan tahu strategi kita nanti ke depan kemana. Ini sangat sederhana, tapi ketika ini salah ya sudah akan salah seterusnya. Nah, jadi mesti menentukan
siapa yang ditarget, blue, yellow atau red, beda target, beda strategi. Dan ditarget semua juga nggak masalah ya, target semua ini sebetulnya nggak masalah, yang penting antara target dan strategi itu cocok gitu ya. Tapi untuk awal-awal, untuk misalnya masih ada yang masih pemula misalnya ya, itu saya sarankan jangan semua dulu ya, 1 atau 2 dulu yang ditarget. Oke, nah ini perbandingannya untuk blue, yellow dan red di dalam persaingan harga. Di blue itu hampir tidak ada persaingan harga. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut mengapa di blue ini tidak terjadi persaingan harga. Kalau di yellow ini ada tapi sedikit ya, tapi kalau di red ini pasti. Jadi ketika ada konsumen yang sedang mencari misalnya alat fitness tadi, maka akan muncul banyak pilihan alat fitness, ya kan. Nah itu mereka akan membanding-bandingkan. Jadi jangan heran ketika ketika kita membidik red market itu akan banyak persaingan harga. Jadi ada strategi khususnya untuk bagaimana bermain di red market ini. Kemudian untuk biaya iklan, ketika kita mengiklankan apa yang strategi yang kita tentukan, nah untuk blue ini murah karena yang kita iklankan bukan produk, yang kita iklankan bisa sebuah artikel, bisa sebuah video ya. Nah untuk yang yellow juga sama, ini sedang tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal. Nah tapi kalau yang red ini sangat mahal karena yang diiklankan di sini adalah penawaran produk. Tentu akan banyak persaingan di situ, kita bersaing juga dengan marketplace besar bisa jadi kan. Nah kemudian ke jumlah prospek ini jumlah potensi konsumen ya, di blue market ini sangat banyak sekali, karena market yang berpotensi itu banyak sekali. Nah kalau yang yellow ini sedang, yang red ini terbatas pada mereka yang siap membeli, pada mereka yang sedang mencari ini terbatas. Kemudian strategi, nah ini strateginya kalau yang blue ini menggunakan edukasi, yellow ini menggunakan edukasi, dan red ini menggunakan penawaran. Nanti kita akan lihat kenapa. Kalau red ini kan sangat mudah ya teman-teman ya, teman-teman bisa tinggal penawaran gitu kan, diskon gitu kan, atau pakai endorse ya, ini sangat mudah yang red ini. Nah sedangkan yang blue dan yellow ini karena menggunakan edukasi, nah ini sedikit ada tantangan, cuma nanti kita akan tahu kenapa ini mudah. Ini tetap mudah juga ya. Nah ini contoh yang tadi yang kita sudah bahas tadi. Nah kesimpulannya ada 3 jenis ya, blue, yellow dan red. Dan mengapa mudah? Nah ini kita jadi paham kenapa mudah ya, karena kita berbisnis dengan bidang yang kita sedang senangi. Ini tipu nih, senangi dan kita kuasai ya. Kita kembali ke yang tadi, yang ini. Kalau yang red itu jelas sangat mudah karena hanya menawarkan. Posting produk di Instagram sangat mudah kan, posting produk kemudian iklan sangat mudah sekali. Kalau yang yellow ini perlu namanya edukasi, kita perlu mendidik mereka. Bahkan saya sarankan membuatkan kelas online, bisa free bisa berbayar, tapi berbayar lebih bagus ya kelas. Nah ini juga mudah karena apa? Karena kita menyenangi, kita tertarik dengan bisnis yang sedang kita jalani. Jadi kita sudah pasti akan mudah karena kita berada di bidang itu ya, termasuk yang blue ini juga menggunakan edukasi. Nah jadi kenapa mudah? Karena kita berada di bidang atau bisnis yang kita senangi dan kita kuasai. Nah oke teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp, Telegram di nomor ini, atau bagi viewer YouTube bisa ditulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.